2, 1, 0. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Allah, kita sampai pada tulah yang ke-10, tulah yang terakhir yang diberikan Tuhan Allah kepada orang-orang di Mesir. Dan tulah 10 inilah yang pada akhirnya membuat orang Israel atau bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dan mereka secara berarak-arakan menuju perjalanan untuk sampai ke tanah perjanjian. Melalui Musa, Tuhan berfirman, "Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi." Tidak seperti tulah-tulah yang lain, tulah ke-10 diberitahukan sejak awal supaya Firaun bisa memikirkan dan mempertimbangkan untuk segera membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Firaun tidak melembutkan hatinya dan tidak rela untuk melepaskan umat Israel, maka tulah 10 itu diberlakukan dimulai dengan memberi tanda di setiap pintu orang-orang Israel, dioleskan darah, dan itu menjadi suatu tanda perjanjian untuk pembebasan. Sejak tulah 10 diberlakukan, maka seluruh tanah Mesir terdengar isak tangis ratapan pilu akibat kematian yang dialami oleh setiap keluarga Mesir, yaitu setiap anak sulung mereka harus meninggal karena tulah ke-10 telah diberlakukan. Kematian adalah suatu hal yang pasti di dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang bernafas, setiap benda-benda yang ada di muka bumi ini adalah fana, dan pasti dia akan sampai pada apa dinamakan dengan kematian. Sekalipun kematian adalah hal yang pasti, tetapi manusia cenderung untuk menghindarinya dengan berbagai-bagai alasan, bahwa dengan kematian berarti kita tidak akan lagi bisa melakukan apa-apa karena kita sudah akan sampai ke alam orang mati. Dan peristiwa kematian senantiasa meninggalkan duka cita. Peristiwa kematian menimbulkan kekecewaan, bahkan kesakitan yang sulit sekali untuk dipulihkan. Dan tentunya apabila ini berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang kita kasihi, tentunya ini akan menjadi satu hal yang rumit di dalam hidup ini. Kita akan bersedih, kita akan berduka, kita akan merasakan sangat kehilangan. Dan kadangkala kematian juga bisa menghilangkan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita memaknai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan melalui tayangan video berikut ini. Kehidupan dimulai dengan proses kelahiran, yang tentunya ini adalah hal yang paling alami, dan setiap orang akan mengalami masa anak-anak, kemudian beranjak mulai masa remaja, dewasa, dan sampai pada usia yang dinamakan orang tua. Dan semakin hari kita semakin tua, yang pada akhirnya kita akan menuju pada satu kehidupan yang pasti, yaitu kematian. Kematian anak sulung merupakan tulah yang ke-10, yang pada akhirnya tulah inilah yang membuat Firaun membebaskan umat Israel meninggalkan tanah Mesir. Secara berarak-arakan mereka keluar dari tanah perbudakan dan menuju suatu tanah perjanjian. Apa yang Tuhan telah buat terhadap umat Tuhan mulai dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-10 telah cukup untuk menunjukkan
betapa besar kasih karunia Allah yang didasarkan oleh keprihatinan Tuhan Allah terhadap status mereka sebagai seorang budak. Maka Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Tuhan melepaskan mereka untuk menerima suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang berbeda, yang bukan lagi sebagai budak tetapi bebas untuk hidup dengan mengatur kehidupan masing-masing. Tetapi tentunya kebebasan bukan berarti mereka lepas dari Tuhan, tetapi ini adalah awal mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Dan satu hal, apabila mereka taat setia pada aturan-aturan dan ketetapan Tuhan, maka mereka akan tiba dengan selamat di tanah perjanjian. Tapi sebaliknya, apabila mereka berontak dan tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka Allah sendiri yang akan menentukan apa yang akan mereka alami di dalam kehidupan mereka semua. Dan tentunya ini juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Selama kita taat dan setia untuk mendengarkan apa perintah Tuhan, apa arahan Tuhan untuk kehidupan kita, maka kita juga akan sampai pada kehidupan yang diberkati. Kita akan sampai pada kehidupan yang menerima kasih karunia Allah yang tidak akan pernah berkesudahan. Biarlah kasih dan karunia Tuhan itulah yang akan terus menuntun kita supaya kita hidup dalam perlindungan penyertaan-Nya yang sempurna. Ketika Tuhan menyertai kita, maka segala sesuatu yang terbaik itulah yang akan kita alami di dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan saat ini, sampai selama